ini. Kemudian yang kelima, adanya waktu pada hari Jumat yang disembunyikan oleh Allah, yang waktu itu adalah waktu mustajab. Sesiapa yang berdoa bertepatan pada waktu itu di hari Jumat, confirm akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka dalam hal ini kita digalakkan pada hari Jumat untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya selepas subuh, khususnya ketika khatib naik kepada mimbar, khususnya ketika khatib berada di antara dua khutbah, khususnya ketika khatib turun daripada mimbar, dan khususnya yang terakhir adalah yang waktu dia katakan waktu mustajab adalah selepas salat asar pada hari Jumat. Maka waktu-waktu itu kata para ulama adalah waktu yang kemungkinan besar termasuk daripada waktu yang disembunyikan untuk mustajab doa. Nah, di dalam Sabtu itu, diberi nama Sabtu sebagaimana saya katakan adalah waktu tarkul amal, atau ketika tak bekerja atau tak ada apa yang dibuat hari Sabtu. Oleh kerana ciptaan langit dan bumi itu adalah selama 6 hari, dan hari Sabtu istawa al-arsh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari itu yang dimuliakan dan dipilih oleh Bani Israel untuk hari kebesaran mereka. Apa yang berlaku pada hari Sabtu ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang Bani Israel untuk berburu apa saja, ikan apa saja, memancing pun tak boleh. Apa yang menjadi cabaran kepada mereka, setiap hari Sabtu ikan itu menari di atas laut, lompat sana lompat sini di hadapan Bani Israel. Tapi bila mana selain hari Sabtu ikan tak muncul dalam semua, sehingga nak mancing pun susah. Jadi ini menjadi satu dugaan. Ini Bani Israel ingin mencari sumber rezeki mereka, ingin mendapatkan keperluan mereka, yang kalau mereka boleh memancing hari Sabtu, maka mereka boleh simpan sepanjang 1 minggu hasil daripada buruan ikan. Memanglah ada buru ikan, sekarang mungkin duit, masing-masing disesuaikan dengan zamannya. Intinya ingin mencari rezeki. Cabaran Bani Israel yang memang keyakinannya itu daripada awal saya ceritakan adalah kebendaan sahaja, sehingga dalam kisah Al-Manna wa Salwa pun mereka kata tak cukup, nak itu bawang putih, bawang merah dan kacang dal dan sebagainya yang nampak dengan mata, sebab iman mereka kepada benda-benda yang material yang nampak dengan mata. Ini pun sama juga. Dasar iman kepada kebendaan bila mana melebihi daripada iman bil ghaib, maka dia akan sentiasa terpandu dengan kepercayaannya kepada kebendaan sahaja. Bani Israel ketika dilarang berburu pada hari Sabtu, nampak ikan itu bermain-main di atas laut pada hari Sabtu, sementara hari yang lain mereka susah nak dapat. Apa mereka buat? Mereka gali macam lubang berhampiran dengan laut itu, supaya bila mana pada hari Sabtu permainan ikan-ikan itu adalah akan dibawa air masuk ke dalam lubang itu. Hari Jumat ke dibiarkan. Jadi air itu membawa ikan masuk ke dalam lubang. Kemudian air itu stop untuk tidak boleh masuk, dan ikan tak boleh lagi patah balik pergi ke laut untuk masuk dalam laut. Dibiarkan sampai hari Ahad. Hari Ahad baru mereka pancing. Setelah mereka buat perangkap pada hari Jumat, buat perangkapnya, buat itu galian apa semua. Hari Sabtu mereka tak buat apa-apa. Mereka kata aku tak memancing hari Sabtu. Hari Ahad mereka memancing, tapi digalinya lubang itu untuk perangkap ikan pada hari Jumat. Dalam hal ini mereka adalah mempermainkan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seakan-akan Allah tidak tahu isi hati mereka itu Bani Israel yang membuat yang dilarang pada hari Sabtu. Mereka buat perangkap hari Jumat, kemudian seakan-akan aku tak langgar perintah engkau, aku hanya memancing hari Ahad saja. Hari Jumat aku buat perangkap, Sabtu aku tak memancing. Seakan-akan
Subhanahu wa ta'ala tak tahu apa yang dikehendaki dan maksud mereka, menipu kepada Maha mengetahui. Ingat dalam hal ini ketika mereka berbuat seperti ini bukan masalah memancingnya, tapi memandang enteng, ringan kepada apa hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang mencabar kepada kedudukan Allah sebagai Tuhan. Dia berbeza orang melanggar kepada satu pelanggaran karena kekhilafan dengan orang melanggar satu pelanggaran dengan mempermainkan hukum. Dia kalau mempermainkan hukum, dia tidak menghargai yang mempunyai hukum, yang keluarkan hukum. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Apa tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu kera khasi'in, dalam keadaan terusir. Bani Israel yang jumlahnya ramai pada waktu itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang mengatakan seperti tadi yang saya ceritakan tadi, yakni tidak berburu pada hari Sabtu, tapi berperangkap hari Jumat dan memancing hari Ahad. Golongan yang kedua mengatakan bahwasanya ini perbuatan adalah haram, mempermainkan kepada hukum Allah, dilarang, mereka tak nak dengar. Maka mereka orang yang melarang ini menghasilkan diri, karena mereka yakin akan datangnya hukuman dari Allah sebab perbuatan mereka ini. Yang ketiga adalah mereka yang melarang, tapi oleh karena mereka tak dengar, mereka pun duduk tunggu juga tengok bagaimana mereka memancing. Maka dalam hal ini umpama siapa? Umpama syaitan akhras, umpama syaitan bisu. Apa syaitan bisu? Yakni orang yang tengok kepada benda yang mekar, dia pun sudah diam saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah 2 golongan itu, yang memancing dan mereka yang melarang yang tengok juga. Semuanya berubah menjadi yang selamat, yang tadi menghindarkan diri itu yang melarang dan mereka tak nak dengar, mereka menjauhkan diri. Daripada golongan yang selamat itu menjadi turun-temurun Bani Israel sampai sekarang. Yang mereka sudah diubah menjadi kera, hanya hidup dalam beberapa hari sahaja. Dia menjadi kera bukan berubah menjadi, bukan apa itu, bukan segalanya adalah macam hayawan, artinya tak punya perasaan seperti manusia. Perasaannya macam manusia, sedar, tapi perangai dan sifat bentuknya tak boleh bercakapnya macam hayawan, macam kera itu, tapi perasaannya mereka adalah manusia. Artinya mereka yang diubah oleh Allah untuk menjadi kera sedar kalau awalnya dirinya manusia dan tengok sekarang macam kera. Macam mana kalau seseorang dia tahu dirinya manusia kemudian menjadi kera? Tak boleh tahan mereka hidup tengok diri mereka seperti itu, tak makan, tak minum sampai 3 hari mereka semuanya mati. Karena tak tahan melihat keadaan hukuman yang diberikan oleh Allah karena kedegilan mereka, ta'annud, degil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian yang mengatakan bahwasanya mereka itu mempunyai zuriyah, yakni kera-kera seperti yang ada sekarang. Dikatakan kera-kera yang ada sekarang ini adalah merupakan keturunan daripada kera-kera yang lain. Tapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, Allah bila mana mengubah satu jenis makhluk kepada bentuk wujud makhluk yang lain, tidak akan menjadikan daripada perubahan itu adanya nasal atau dzurriyyah, karena tidak akan dihukum satu golongan dengan dosa golongan sebelumnya. Ramai daripada ulama yang mengatakan mereka yang diubah menjadi kera tidak mempunyai keturunan, karena Allah tidak akan melakukan perkara dosa warisan dosa lah yang buat orang lain tanggung orang lain pula, tak juga seperti itu. Pandangan yang ketiga adalah mengatakan bahwasanya perubahan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kera itu adalah bukan fisikal, tetapi perangai atau hati mereka macam kera, yang rakus, yang tamak dan sifat-sifat yang tak punya malu dan sebagainya, perangainya seperti itu. Maka ada 3 pandangan dalam hal ini. Walaupun ramai yang berpandangan melihat kepada zahir ayat itu yang Allah berfirman, kunu qiradatan, jadilah kamu ila arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun.
maka mereka berubah menjadi kera dengan sebenar. Ini pandangan yang lebih dikuatkan oleh ramai ahli tafsir, walaupun di sana ada dua pandangan yang lain. Walaupun ada pandangan yang lain mengatakan perangainya atau hatinya yang berubah atau punya sifat seperti kera. Semua itu faja'alnaha nakana lima baina yadayha, dan kami jadikan perkara itu, yakni hukuman yang kami beri kepada Bani Israel, untuk kami ubah mereka itu menjadi kera yang melanggar, mencabar kepada Allah, nakalan, uqubatan, hukuman, dan juga menjadi pengiktibaran lima baina yadayha, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang setelahnya, wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa sepanjang zaman. Orang yang mencabar kepada Allah, yang degil kepada Allah, yang tak beriman kepada Allah, maka akan terancam kedudukan mereka ini seperti mana terancamnya Bani Israel karena perbuatan yang sama, dan diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk wujud manusianya menjadi kera. Kalaupun tidak diubah bentuk wujud manusia menjadi kera, perangainya akan seperti kera. Bila mana tidak beriman kepada Allah, atau lebih mempercayai kepada perkara-perkara yang nyata berbandingkan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perangainya ataupun orang itu akan diubah seperti mana diubah oleh Allah, walaupun perubahan itu bukan dalam bentuk fisik. Jadilah kamu keras seperti mereka, tidak, tapi perangainya, sifatnya rakus, tamak dan sebagainya, karena apa? Perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah beritahukan di sini adalah sebagai pengambilan iktibar bagi kamu yang hidup di zaman mereka Bani Israel, mereka yang selamat, nampak dengan mata sendiri macam mana mereka diubah menjadi kera. Nampak macam mana mereka bergelimpangan mati setelah 3 hari. Menjadi pengajaran kepada sekelilingnya yang nampak dengan mata mereka, sebab perbuatan mereka mencabar kepada Allah, mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pengajaran itu bukan khas untuk mereka yang hidup dan nampak, tapi pengajaran bagi orang sepanjang zaman, termasuk kita yang kita beriman dan kita percaya berita ini, walaupun kita tak nampak mereka diubah menjadi kera, tapi kita beriman dan percaya, karena yang bagi tahu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.